tutem dulu yang dia tonjolkan kamu pelototi ya, misalnya gini kayak terus pengen lagi kan saya isi, kenapa sih mas gak lihat aku dari jawab, kalau nggak mau dilihat ditutupi kan gitu kan. Kalau kamu tonjolkan lipatan-lipatannya itu ya toh, teksturnya itu ya toh, otomatis kita sebagai laki-laki oleh Allah diperintahkan dan diberi alat untuk mengagumi ya toh. Senang nggak kamu lihat wanita yang seksi? Senang. Normal, memang begitu. Masalahnya adalah kamu belain senangmu atau belain baikmu. Sidik wae, iki jawabannya ora lengkap apa ya? Kowe aja mung urip golek barang dadi. Kowe aja mung njaluk sop buntut. Aja ngono kuwi urip ki, kowe kudu mikir piye ya carane iso duwe sop buntut. Oh berarti aku masake kudu ngene, bumbune ngene, golek sapi, engko nek ana sapi liwat tak kethok buntute. Sak diturute. Ya kalau bisa berpikirnya lengkap ya Dek ya, anak-anak ya. Jadi ojo ngenteni barang dadi, kowe kudu iso nandur, kudu iso ngingu, kudu nyirami, kudu nguri-uri gitu. Di segala hal. Oleh karena itu jawaban saya juga bukan jawaban jadi, tapi jawaban yang merupakan embrio. Nek cara kelompok sing tak keke ben kowe nandur dhewe gitu ya. Misalnya apa? Wanita jilbaban tapi kok misalnya meledak ngono. Jadi gini, gue mesti jilbab mulai tahun piro nang Indonesia. Itulah dia melawan jilbab. Jadi kan waktu SD ada orang jilbaban, nggak ada. Iya Pak Lurah. Pak Lurah waktu balita dulu belum ada orang jilbaban. Ibu kita paling kudungan. Jadi jilbaban ini paling mulai tahun 87, 88. Pelajari siapa yang dulu memperjuangkan jilbab. Jadi sudah ojo menunggu ya. Dia jilbaban dilarang, pegawai negeri dilarang jilbaban, sekolah kadang-kadang dilarang jilbaban, ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Karyawan-karyawan di toko-toko tidak boleh jilbaban, katanya marake wong doran tuku mergo sing nglayani jilbaban. Banyak sekali tantangannya dulu gitu ya. Terus kita berjuang keliling kemana-mana dengan catatan bahwa nanti jilbab akan menjadi model artinya wah do jilbaban masuk akurat. Jadi wong jilbaban ini ono sing mergo pancen syariat Islam, ono sing pancen merasa aman dengan jilbab ya. Dia merasa wong arep ganggu cah jilbaban kan rada mikir-mikir 2-3 langkah gitu. Nah rambutnya rembak kene nih biar zaman aku SMA kene iki ketok le. Min faniyatul wadai. Ya, wajah basyir tola al-badru amin amantaniyah tilati telah terbit rembulan di antara 2 gunung. Oh biar ketok cah SMA ngomong biar ya Pak ya dulu gitu. Rock mini biar tahun 70-an rock mini dure sakilan dure jengkol. Jadi mahal kain waktu itu gitu ya. Terus pokoknya pelan-pelan kita perjuangkan ke pengadilan, saya mensosialisasikan jilbab kemana-mana sampai akhirnya jilbab jadi model. Jadi intinya gini, ono cah jilbaban mergo kesadaran agama, ono cah jilbaban mergo merasa lebih aman kalau pakai jilbab, ada yang pakai jilbab mergo model itu artinya wong do gawe mosok aku ora. Sekarang kan juga di Jakarta kan jilbab itu model. Ono sing nganggo puno unta, ono sing nganggo macam-macam model lho. Ono sing saiki miring ngene, pokoknya itu model. Keindahan tok gitu ya, bukan soal syariat. Ono meneh wong jilbaban mergo ben ora kangelan nang salon ngurusi rambut.
Jadi salah satu yang dirugikan oleh jilbab adalah salon. Gitu ya. Jadi nek wis jilbaban wis ora ngurusi rambut terus ben-ben sing penting diwul-wul wis tutupi wis beres. Itu merugikan para pekerja kosmetika rambut. Ono mana jilbaban mergo mode dia tidak ngerti syariatnya. Orang ngerti asal usul piye kok jilbaban. Jilbaban jane apik ora. Kalau Anda tahu ya, anak Gus Dur ana sing jilbaban. Ya. Anak Cak Nur Khalis Majid, tokoh Islam ora ana sing jilbaban. Ibu saya tidak pernah menyuruh anaknya, adik saya 3 orang putri berjilbab, tidak pernah. Adik saya itu berjilbab karena kesadarannya sendiri, tidak karena disuruh orang tua kami. Mbak Novia kawin sama saya belum pakai jilbab, dan saya tidak pernah menyuruh dia pakai jilbab. Sampai akhirnya dia mendapat hidayah dan mengalami sesuatu sehingga dia merasa yang terbaik adalah pakai jilbab. Itu setelah 2,5 tahun nikah sama saya, itu Mbak Novia. Anakku ya orang tak tahu mengambil jilbab, ben lah, kurang ngerti diri lah, supaya Allah yang beri hidayah dia. Dan anak saya mulai begitu masuk SMA mulai jilbaban dia. Itu anakku yang itu. Dan itu pun keputusan pribadi dan tidak boleh saya tanya. Gue nanti aku takut, aduh jilbaban ya mesu deh, copot akhirnya. Jadi aku untuk mudik-mudik anakku kira rasa tak didik, kabel. Orang yang didik pokoknya dia nggak karep dewi, mbok sapa gurune. Orang muding aku ning kamar ijen kaya ning gua kae ku metu pinter bahasa Inggris. Ning kamar metu pinter bahasa Korea. Ning kamar pro juara dunia kreatif writing. Metu meneh ning kamar dadi nek bali saka pesantren ning omah Sabtu sore nganti Minggu sore iki kita ngopo ora nganti 3 menit. Salaman metu belum kok nek dhek ngelih metu nang pawon utek-utek dhewe menang mlebu meneh. Kuwi. Jadi orang saya tak didik, katanya kayak itu aku gurunya ya, bu sopo. Sampai yang kecil juga begitu, orang saya tak didik. Saya percaya kepada Allah, saya percaya kepada Allah yang punya kemauan dan kasih sayang. Jadi nek ono bocah meletek misore pada bulu jilbaban dongake. Ning kok nek ora tenan misore lambung aku ya bro dhewe. Waduh, saya itu udah ketok salah satu metodenya nih oleh Pak Joko SP ini yang gondrong belakang ini yang gitaris ini dia punya pekerjaan nek ninggalan nganggo motor kok ana bocah jilbaban ning mlebet iku ditut ya deh nggih Joko iki tut nang dina ditut nek dhek leren Joko leren didelok ngene iki ini metodenya itu didua dewi tutem delok yang dia tonjolkan kamu pelototi ya misalnya gini memukai lo terus gue lagi dan dari isi kenapa sih mas gak lihat aku dari jawab kalau nggak mau dilihat ditutupi kan gitu kan kalau kamu tonjolkan lipatan-lipatannya itu ya toh teksturnya itu ya toh otomatis kita sebagai laki-laki oleh Allah diperintahkan dan diberi alat untuk mengagumi ya toh senang gak kamu lihat wanita yang seksi? Senang normal memang begitu masalahnya adalah kamu belain senengmu atau belain baikmu ono wong sing mengangke senenge ono sing mengangke apike nek kudune ora kok pendiri tapi kalau Mas Joko ini mendiri dalam rangka dakwah ini jadi setengah menikmati barang itu eman-eman ya wong wis kadung kaya ngono orang karena kamu dari mulai medeni loh, gini ya berukut dan misalnya gini ini dibelah terus melaku set ngeliat ini kan dedes tau kan dedes bojone kan narok kayak sir berlaku sir
Ono angin ning bandara ku wut Sidratul Muntaha kita. Ya, kita doakan. Memang ada gradasi di dalam penghayatan agama. Ada yang khusyuk tenang, ono sing ngerti tenang, ono sing setengah-setengah, ono sing biang-biung mergo ora ngerti. Kalau bahasa Islamnya ada yang ijtihad, ada yang ittiba, ada yang taklid. Yang ijtihad itu adalah orang yang memang mengerti apa yang dia lakukan dan berinisiatif sendiri. Yang nomor dua ittiba, melu tapi paham apa yang dieloni. Nomor tiga taklid, melu-melu anu gerubuk rubu-rubu gedang ning ora mudeng apa sebabe. Nah mungkin yang Anda jumpai itu sing nomor 3 kuwi. Gitu ya Dek ya. Jadi orang apa kuwi rasa protes wong kuwi ya seneng ngono ya. Ini bojomu aja, ngono to. Bojomu aja. Alhamdulillah aku ki selalu ditakoni karo bojoku nek gawe apa kaya ini kelihatan enggak, ini nanti terlalu menonjol enggak, selalu gitu. Dia ya. Wis sing sabar ya. Wanita-wanita yang berjilbab tetapi katoke ngetrit itu mungkin memang sengaja dihadirkan Allah di muka bumi untuk menguji imanmu, untuk memperkuat kesabaran dan ketabahanmu, kan gitu kan, gitu loh. Jadi mereka berjasa untuk meningkatkan imanmu, gitu ya. Jadi mulai yang ketane wis cukup ya. Bertasbih, yang bertasbih itu jiwanya, tapi olahraganya ikut siksa. Saya ingin nih siksa gak ada orang mati rono jiwiten terus orang orang mati itu jiwiten terus orang terus orang. Jadi yang merasakan tetap bukan jasadnya tetapi dirimu. Jadi ini kan urusan software, hardware, urusan sistem nilai, zat, fi'il, isim harus dipelajari supaya Anda tidak perlu menanyakan itu. Dan kuwi ya mesti sing ngrasake ning neraka diteliko berarti mungkin ditundasmu sing kuwi. Mungkin mbok opone ora mudeng kene. Pokoke sing penting kuwi mendapatkan siksaan. Itu aja intinya. Gitu ya. Bahwa itu yang disiksa fisik kita atau bukan kita nggak ngerti. Wong saiki iki ngene. Nek sikilmu kepidak apa wis kepidak sik ono kuwi desekan karo bapak dari Wamil yo sikilmu kidaan umpamane ya sing bengok apa nih apa sikile bengok apa njur sikile kondo lho cangkemmu bengok sakit ngono ta terus sikile protes lho sing diatur aku kok sing bengok ngono kuwi. Jadi kan kita nggak ngerti sebenarnya bagaimana mekanismenya badan dan jiwa kita lah, menurut lah orang ngerti gue ya. Ini kembali ke soal wudhu kalau gitu. Ini pertanyaan berikutnya soal wudhu, ya. Nek tatoan ora sah wudhu, ini ya? Ya Mas ya di sini tadi. Kalau tatoan berarti sholatnya tidak sah karena wudhunya tidak sah karena ini ketutupan tato. Oke. Jadi sekarang kita cari poknya, pangkalnya. Wudhu itu kan membersihkan. Nah pertanyaannya, yang dibersihkan itu badannya apa akhlaknya atau jiwanya? Yang dibersihkan itu badannya termasuk kulitnya ataukah martabatnya, akhlaknya, jiwanya, rohnya? Yang mana? Sing diwudhoni kuwi apa nih? Kalau tato membuat wudhu tidak sah berarti yang dicuci adalah, yang dibersihkan adalah badannya, betul ya? Oke. Gue nang masjid terus wudhu sebagai musuh ngomong pas saat tekan masjid ngentut terus gue wudhu mana aku takon wak batal atau terus sing marake batal mau apa nguntutnya lewat apa? Melu kok udhane ora. Melu kok udhane ora. Sing kok udhane lak tetep rai, tangan gitu, kuping, irung
mata, ya gitu ya. Gue nek kuping musuh. Ngapa aku mau diumbal, saya gitu diumbangnya. Angin tuh kasih untuk kasih lihat. Iya ayo. Isi saja kurang baik. Sah enggak? Kalau pakai tato, sah atau tidak? Jelas ya. Karena wudhu itu bahwa yang diusap kulit itu kan prasarananya, tapi substansinya, intinya, poinnya adalah membersihkan akhlak kita, mensucikan kelakuan kita, kan gitu. Buktinya ketika kita buang air besar, buang air kecil atau buang angin, yang bagian buang angin itu kan yang kotor, itu tidak kita bersihkan. Jadi ternyata bukan fisiknya yang menjadi inti, melainkan akhlaknya atau rohnya. Benar ya? Jelas ya saya masalah ya. Oke ya, itu. Tato wis. Adam manusia pertama apa bukan? Jane aku jawab jane kar sakarepku nek pas nakal ya tak jawab sing ora. Nek iya ngopo nek ora ngopo. Ini nek jawaban arep gampang menunggu. Nek iya ngopo nek ora ngopo. Ya, ya ora ono hubungane karo uripmu ya, Pak. Tapi kalau dilacak ada sejumlah bahan, tapi itu belum tentu benar. Dan kamu tidak usah cari yang benar yang bagaimana. Ruang samu ngerti Pak gue. Gue jumlah rambutmu gue yang ngerti. Rambut sing sirahmu gue ngerti jumlahnya. Kok mesti ngisor. Tahu kok gue ngitung? Kecuali kok cabut di sisi yang juga itu. Ada bahannya, ada sejumlah apa namanya wacana atau apa kepustakaan ya. Kalau yang jelas kita perkirakan kalau alam pasti lebih tua, lebih dulu ada alam daripada Nabi Adam. Tapi ketika malaikat mengatakan untuk apa ya Allah engkau menciptakan manusia yang pekerjaannya adalah merusak bumi dan menumpahkan darah. Ini kan ada dua kemungkinan. Iki malaikat ngomong wis tau ngalami, ya tak? Ya, siapa sing tak ngomong? Wis tau ngalami, utawa dia ngerti sadurunge winara. Sing ndi kira-kira? Rasa berdebat, ya ben. Mungkin pernah ngalami, mungkin dia ngerti sadurunge winara. Betul. Kedua-duanya kita nikmati aja. Kalau dia pernah mengalami, oh ada bahan dulu sebelum manusia, bumi dihuni oleh Banu Jan. Kalau dalam ilmu pengetahuan modern ada Homo sapien, ada Homo erectus, ada Homo sama macam-macam kain yang seragen, ini 2,5 juta tahun yang lalu sudah ada manusia. Padahal kalau hitungan Nabi Adam secara paling puluh tahun mungkin tidak sampai, dan belum pernah ada yang bisa menghitung. Upama iso lagi yang memperkirakan orang juru. Nek kue harap ngerti tenang tak kalau malaikat Jibril persis kue. Selama kue bisa ketemu ya memperkirakan, dan perkiraan tidak usah bikin kita bertengkar toh Pak. Gitu loh. Ada yang namanya Banu Jan, gue nek miturut penyelidikannya wong Jawa, gue mau jauh serat Ambiya. Ada bahan lain. Jadi ketika Adam mau dibikin, diciptakan, digawe tapel jenenge, tapel ki reca, badannya Adam yang dibuat dari tanah lempung, lempungnya juga ning tanah Jawa. Aku rada urung tak delok Solo 3 apa Bluro apa Karanganyar Sukorejo aku ngerti. Aku tak delok ya tak acake. Ning kilo Mahfud. Ya kan. Ning pokoknya sebuah tanah lempung. Nah yang ambil tanah lempung itu Jibril gagal, Mikael gagal, Israfil gagal. Israel sebagai malaikat yang keempat yang disuruh Tuhan untuk ngambil tanah liat di sini, wis duwe pengalaman delok kegagalan Jibril, Mikael sama Israfil.
Karena kenapa gagal? Karena di sini yang namanya iblis sudah membuat kerajaan selama 1000 tahun. Jadi iblis itu malaikat yang tertua sing bantah loh. Kenapa engkau ciptakan iblis? Dia malaikat, tapi begitu dia membantah Tuhan langsung dijadikan iblis atau digelari iblis. Dia malaikat senior, lebih tua daripada Jibril. Nah, karena dia sangat mengabdi kepada Allah, ibadahnya nomor 1, maka Allah kasih cuti. Wis kono kowe dolan iblis, dolan ose, terus dia datang ke turun ke langit 6, 5, 4, 3, 2 masing-masing selama 1000 tahun, kemudian sampailah di bumi. Dan ketika dia sudah 1000 tahun di bumi, iblis ora gelem bali mendur, ora gelem bali nang langit 7. Karena iblis ora gelem bali, Gusti Allah ya ora gelem kalah no. Akhirnya Gusti Allah gawe Adam gimana. Terus iblis bantah, mau ndek Adam, jane kan mergo iblis wis kadung kuasa ning bumi kok. Kok dadak arep ana khalifah ning kene iku lak ganggu kekuasaannya. Itulah ceritanya. Oke ya. Ketika iblis di sini sudah ada jin, karena sebenarnya kalau secara genetik menurut Quran minal jinni, iblis itu juga dari jin. Kita tuh bingung mas, karena informasi di Al-Quran juga memang sengaja oleh Allah disamarkan. Ojo meneh kok iblis, jin, malaikat. Ashabul Kahfi jumlah pira Gusti Allah belum didui kok. Biarkan mereka berdebat menyangka 3, 5, 7. Orang belum didui loh coba. Tahunnya sangat 300 tahun ditutuke. Ning wonge pira ora didui itu coba. Kenapa Allah tidak menunjukkan? Supaya kamu tahu bahwa ada banyak hal yang sebaiknya kamu tidak usah tahu. Nah, gue ngerti kabeh apa sekanan ning dunia iki gue pecah ndasmu. Lebih baik tidak tahu. Umpamanya istri-istri itu jangan sampai tahu isi hati suaminya. Cukup tahu cintanya saja, tapi di luarnya jangan tahu. Terus bayangke saiki nek kowe iso maca atine bojomu, pas turu karo kowe janjane atine karo sapa? Jadi lebih baik tidak tahu, dan kita bersyukur oleh Allah diberi batasan-batasan. Sekarang telinga ya, Anda bisa mendengarkan sound system. Nanti 200 meter ke sana kita sudah tidak bisa mendengar suaranya siapa di sana. Itu karena kita hanya dikasih frekuensi pendek oleh Allah. Jadi DKI apa nek frekuensi pendek gue FM. Ini FM terang kita. Nah AM kita nggo ujung desa kalau gue krungu suarane. Desak-desik gue iso krungu coba. Kira-kira gue stres ora gue? Dadi lurah krungu dirasani ning berdukono, wah stres. Kita ngelu ning sirah mesti arep dipateni kapae tak pateni ya bocah iki. Jadi kalau sampai manusia tidak diberi batasan, mereka akan menghancurkan dirinya sendiri satu sama lain. Oke banget contohnya, meripat itu ora iso minggu tadi. Meripatmu ora iso lurus to. Saiki nek ana tembok iso ora kowe mripatmu munggah, bisa ora? Bisa ora? Bayangin kalau Allah memperkenankan matamu bisa belok, coba. Iso ora urip rukun? Coba kamu simulasi. Jadi cawe dok beruku to kaya apa? Wong mripatmu iso minggu. Tekan kene ngarep dodol ditutupi munggaske. Orang dulu mudun, nah, terus jadi tidak ada gunanya pakaian, betul nggak? Pasti akan hancur hidup kita, gitu loh. Jadi, nek jenengan orang ngerti bersyukur loh. Memang ada banyak hal yang sebaiknya kita tidak mengerti. Nek kau ngerti misalnya saiki U19 tanding ning Myanmar, turnamen AFF, terus kita ngerti hasilnya. Manusia dibikin mengerti apa yang akan terjadi di masa datang. Kira-kira dadi ya? Perlu orang yang turnamen mengerti hasilnya. Iya lah. Nek kowe tak kandhani matine tanggal piro, tahun piro, kira-kira keputusan uripmu sejel. Kalau sampai manusia tahu apa yang terjadi besok pagi, pasti akan terjadi kehancuran. Maka dibiarkan tidak tahu oleh Allah. Aku tahu soalnya ana wali kancaku biyen ning Jombang iki ngerti wong mati tanggal piro.
bahkan dia ngerti Quran tak bedai kata apa ki halaman piro, baris keberapa, huruf keberapa dari atas, huruf keberapa dari bawah, bisa menjawab deh. Nek kalau ketemu wong, mbok anak sampean karek 3 bulan itu diutas Israel itu 3 bulan wis sampean tuh kok ana wedhus sampean bulan sampean seneng-seneng mati mumpung durung mati ini anu ndak sepunya. Saya pernah saya mengawak pergaul dengan para aulia itu dari dulu, dari sebelum saya lahir. Anda aku sesuai. Jadi orang bocah ki ngerti ketemu wak lurah ngono. Dadi desa kuwi ribut pergaul ana cah siji iki ku manggon ning nggon aku. Disuruh oleh gurunya manggon nggon aku. Nek bengi, kenapa ya cerita ini ya? Supaya kita punya wawasan luas. Jadi dia itu nggak ada horor itu lindu. Pokoknya di desa itu ribut karena dia ketemu orang ditutin. Mau bengi ngondol di Indi kan ya? Itu ngondol. Bukan ya. Jadi ada main perempuan dia tahu, Pak Lurah jual sapinya rakyat dia tahu, bantuan dari kabupaten tidak dikasih rakyat dia tahu. Itu, wah pokoknya dituding kabeh. Dan kalau malam gini dia keliling, dong, ayo metu kabeh, metu. Semua keluar rumah, masjid, semua ke masjid, ya. Sholat, apa tahajud, dia yang imami dia tahajud sujudnya semua banget itu gelimpang turun. Setelah sholat tahajud, kabeh tidak nang kuburan, 300 orang tidak nang kuburan. Siji salah kene, dia ngomong kene, kene mana kuburan kene, jadi berdedek yang kuburan, yang ngomong tadi, uang disiksa, yang tidak mendapat perintah cuma saya. Saya umurnya 3 tahun di bawah dia. Dia umur 14, saya 11 tahun. Saya bebas, tidak disuruh sholat, tidak disuruh ke masjid, tidak disuruh ke kuburan, saya tidak dituding, saya tidak, pokoknya aku bebas, merdeka. Dia cuma minta nasihat saya, tafsir hadis ini, ayat ini bagaimana menurut saya. Jadi aku kecil, aku harus nafsir di Quran. Jadi aku lumayan bebas, usumnya wong tahajud aku turun. Nah, dia bisa nguting-nguting itu mas, bisa nguting-nguting. Jadi dan itu tidak lama hidupnya orang seperti itu. Dia diberi fadilah, dipepet dan Gusti Allah 30 tahun paling pol. Baru dia mati. Dia kalah sama ibu saya. Karena dia selalu puasa tiap hari. Rumah saya itu 36 orang satu rumah. Ono anak yatim semene, guru semene, wong melu semene, buruh sawah semene, wong ayahku nampung wong kaya banget. Salah satunya adalah waliullah kita ini dengan istrinya. Isi cilik dikawon rabi karo mursyide. Dan kudu sing rabi ki ayahku manggonen ning kono kuwi. Dan dia puasa sepanjang tinggal di rumah saya, orang mangan sego ming mangan gaplek. Dan air putih maghrib kae baru rasaun nganti sesuk sore mangan gaplek meneh maghrib. Terus dia terkenal di mana-mana khutbah ini nanti aku sing adzan dhek semutba, aku sing adzan dhek semutba. Karena saya juniornya, saya kecil. Terus suatu hari ibu saya sambil gendong anak nang kamare bocah iki. Wah, gue ampuh ya, misalnya ibuku. Bahasa Jawa Timur, kau niku tepak uripmu top, misalnya ibuku. Terkenal, khutbah di dindi, diambung tanganmu karo wong, mus pokoknya wong mulya niku. Sing angel ibumu iki, kata ibu saya. Aku kejane wong mangan saene kae, dan dari sakmene kae iki sing paling angel awakmu. Soalnya nek kabeh iki mangan sego kon mangan gaplek, anggitmu gampang ta tuku gaplek iki. Kudu nang Ponorogo. Berapa ratus kilometer aku tekan Jombang nang Ponorogo. Enak kon ya, karek enak ibumu iki sing sengsara. Jare nek wali aku sing wali jare ibumu. Wong aku sing nyambut gawe digawe nyungkupi uripmu. Kon rapi tak rapi, mbuh ngopo ibu saya kok tiba-tiba menyesal seperti itu, tiba-tiba dia ngomong dan sakit rahana itu dan meninggalnya dia. Itu suatu hari. Jadi mas, orang yang tahu itu baik, tapi kalau tahunya lebih banyak lagi mungkin tidak baik. Jadi besar mas gue ngerti bisa turunnya
Adam ki manusia pertama apa dudu? Nek aku ngarani dudu. Ning aja manut aku. Aja manut aku. Dudu mergo apa? Karena Adam itu nek cara saiki hibrida baru. Sebelumnya sudah ada manusia tapi belum punya kesempurnaan akal, belum punya kesempurnaan fisik, belum punya kesempurnaan mental, belum bisa berorganisasi. Adam itu satu ciptaan yang paling grace, sing bentuknya sangat indah, sangat bagus. Adam ki ganteng pol. Nabi Yusuf cuma separuh gantengnya. Kowe ning 0,000. Dan proporsional, itu proporsional ya. Nek sirahnya semene, kupingnya semene, irungnya semene. Jadi kan nek ora proporsional ki raimu ciut, irungmu gede layak banget. Ya. Nah Adam itu proporsional. Nek kowe ndelok jin-jin itu ora cetha. Satu sama lain tidak ada yang sama. Ono sing irunge dawa siji, ono sing kupinge dlawer, ono sing tangane cendak banget, sikile dawa banget, ono sing siumen yang siji, macam-macam. Nah Adam itu makhluk Allah yang ahsan takwim, yang paling sempurna, yang paling indah, yang paling top desainnya. Itu yang buat iblis cemburu dan seterusnya. Ini ya kiki jawabnya dari kedawan. Pokoknya rasa peduli ya mas ya, rasa peduli kan baik. Dan bayar pertama apa itu susu naik ketemu langsung takon baik. Mas Adam saat ini jadi kan pernah temen saudara tunggu kata dia tak terking Gus Dur ini tak terking oleh Pak Harto. Gus Dur kan turun urusan karo mungkar nakir karena 70 langkah penziarah terakhir pergi dari kuburan baru malaikat mungkar nakir datang. Lah Gus Dur kan penziarahnya tidak pernah pergi, datang terus Gus Dur dodok nih sampai Purwokerto. Apa orang Gus nyantuk sampean iya mentah nih gitu. Terus terus tahun nih gak diurus-urus aku. Lah kok lho niki aku panjenenganipun mungkar nakir dereng rawuh. Oh nanti kok tapi ngenteni ada kamu. Baru ada 60 langkah aja yang datang lagi, tidak jadi lagi terus magang sampai sekarang. Akhirnya Gus Dur bosen di kuburannya dia bosen, ngenteni arek-arek terus sawe aku selak kepingin kono aku selak kepingin Sunan, kepingin kepethuk Gajah Mada, kepethuk Pak Harto, kepethuk sopo terus pokoknya kepethuk sopo-sopo lah gitu. Gus Dur masih proses yang kering ngarep kantor kecamatan ya. Terus Gus Dur nek bosen metu ning dalan hanya cuma berapa ratus meter toh keluar ke jalan Tebuireng antara Pare Jombang itu loh. Nah di sana Gus Dur mesem, wih asik iki. Apa nama Gus? Iki lo truk iki lho. Kenapa aku itu? Oh contoh lho, dia bocah itu. Burine ya. Ana gambare sapa? Atau piye gak ada. Kita wah terus Gus Dur apa kondang saja. Akhirnya Gus Dur seneng nih jalan, ternyata banyak menggambar-gambar Pak Harto itu sampai dia nggak tahan ini pengen cari Pak Harto, sehingga ketika mungkar nakir tidak datang Gus Dur akhirnya bolos. Terus jalan saya itu ya akhirnya Gus Dur mabur kepada Garut Gato, halo Gus Garut pas ngerokok nih Gus Dur, wah Gus Dur mabur ketemu Pak Harto pas main gaple aku ini kan gue ini seneng hatimu lari utangmu ya karena orang terus iya aku ini kan gue seneng wong susah uripe ya seneng, jadi tenang Gus Dur pas
Pak Harto pas bercengkerama dengan Gorbachev, dengan Anton Chekhov, dengan kalau di Rusia itu kan nama Arab ditambah Ov, Habib Magomedov. Terus loh Gus Dur, waduh ini asik, terus Pak Harto, Gus kok ninggalan gitu kan, enggak loh ini pun resmi itu memiliki heran itu rasa ngentosi ngentosi pripun ini loh malaikat mungkar nakir jarang urusan itu kan ini gara-gara sing ziarah itu kuatan gitu. Terus kalau ini loh kok memiliki pripun saya belum mboten kula nggih bolos pokoknya belum memiliki remian. Terus soalnya kula niku mboten tahan atau dunya teng Indonesia saat ini jenengan niku terkenal piye niku lho, kula wingi ndelok truk-truk niku tulisannya kan fotonya jenengan ganteng banget ngeten iki, terus unine piye le kabare penak jaman kutha. Oh, atau terus salah tingkah kae. Nggih to, Gus. Mergo sing main gaple karo Pak Harto iku wong Rusia kan ono sing apa? Gorbachev, apa sapa jenenge Anton Chekhov, Magomedov segala macam. Terus Gus Dur ini kapilan Pak. Maka karena mereka banyak orang Rusia, maka Pak Harto juga disebut Suhartov, Bung Karnov, terus pokoknya Gus Dur melu menyebut Pak Harto. Terus Pak Harto takon, tapi nopo niku leres Pak Harto, Gus Dur bahwa mereka itu merasa lebih enak di zaman saya dibanding zaman sekarang. Gus Dur ngomong, bahkan nonton niku lah, biar niku lah hanya ada Suhartov, saat ini nonton Setnov. Siapa gue Setnov? Ngomong ada orang ngerti jebule. Lu sama nonton macam viralnya apa? Viral itu apa? Nah, itu Harto, orang Harto atau handphone. Jangan Harto dengan handphone. Ya ternyata saya ini dia main Suhartov, saya ini Setnov. Nah ceritanya. Siapa nih Setnov? Setnov itu setan. Sebagai Setnov lah. Wes kita kado-kado gile, kan gue seneng hatimu jadi ora aku ya. Gue jenenge ngarang, jenenge seniman, salah mau langsung maca puisiku. Dadi aku ya tak dadi seniman sedhelek. Aja nesu ya. Ya nyanyikan lagu Gus Dur ya. Gus Dur itu juara favorit. Tidak hebat, tidak gagah ning favorit ya lah. Nyenengke. Yang nengke, idenya brilian. Gus Dur ini pokoknya mikir ini sing kowe ora tau mikir. Biasanya Gus, awas kita dadekake presiden ning ora entuk hubungan karo nyelo gitu. Gus Dur gampang saja. Gampang pripun nang wingi kabeh raja-raja kae isih nyelo gitu. Jadi ora entuk. Mesti wis tak SMS ya. Maksudnya kalau gitu terus tak SMS. Jadi Gus Dur kirim SMS ke Nyai Roro. Maksudnya apa SMS? Tak kurang jilbaban. Gue tahu mikir Kanjeng Ratu Kidul jilbaban. Menara Gus Dur apa tahu dengan gue? Aku rata rada lumayan, aku rada cerdas nih ya rata kan kono. Kok bayanginnya Roro Kidul jilbatan gitu. Aku jadi kelingan sama Ustadz luar biasa biyen ning Jawa Timur sini Ustadz Yasin Hasan Abdullah punya pidato nglumi Bung Karno. Vokale bariton rada serak-serak basah ngono kae. Gua nek pengajian apik tenan. Itu yang ngomong liar kaya Gus Dur. Aku kemarin berkunjung ke Museum Nasional di Jakarta. Aku masuk pintu dan di tembok aku langsung melihat
gambarnya Pangeran Diponegoro pakai serban putih, gaun jubahnya putih. Belanda tergetar hatinya baru melihat serbannya. Hanya serbannya, saudara-saudara, menggetarkan semua prajurit Belanda. Pemberontakan Diponegoro membuat bangkrut pemerintahan negeri Belanda. Hutang kemana-mana mereka hanya karena Diponegoro memberontak. Baru serbannya, saudara-saudara, sudah menggetarkan dunia. Pernahkah saudara-saudara membayangkan Diponegoro pakai helm? Bisa membayangkan Diponegoro diganti helm tapi kamu harus kreatif seperti itu. Harus aku pengagum orang-orang kreatif gitu. Ya Kanjeng ini top kreatifnya, buru banget sih kreatif. Termasuk ada almarhum dulu guru Kiai Kanjeng namanya Saiful, itu ngimami di Makassar. Di belakangnya orang alim-alim, tapi karena Kiai Kanjeng kan lumayan ya, dikongkon ngimami, sing ngimami Saiful lah, nek sing ngimami Joko SP kena piye? Omne Pak iso ngimami gitu. Akhirnya Saiful ngimami. Dan dia anak desa saya di Jombang. Di Jombang itu kan Angon Wedhus ya iso ngimami rek. Arek-arek iso ngimami iso ada. Walaupun gitu ya. Terus wong-wong amin terus dek nolak kompak gitu. Ada untung loh mereka tidak sadar itu. Akhirnya sing podo-podo ngerti ini lah. Masa ngimami loh kompak. Awas nih gak tidur. Oke ya Allah, ini sudah malam. Ini sudah semua saya jawab semuanya. Cara istiqomah ya istiqomah lah, harus dijajal terus lah. Itu dengarkan Bung Karno. Kita ini bangsa besar. Kita selalu digembleng oleh sejarah. Jatuh, bangun lagi. Kita digembleng lagi, jatuh, bangun lagi. Digembleng lagi, digembleng lagi, digembleng lagi, jatuh, jatuh, jatuh. Kelopak. Dan yang jadi presiden gampang. Jadi ngarep gampang, ngarep ning dunya gampang nih. Ora iki pengen tresno karo kowe, pengen kowe iki mesem, pengen kowe iki seneng atimu. Ora penting, ora sugih, ora apa-apa, angger ono pas kowe butuh dan Allah sayang sama kamu. Pancasila itu tidak ada urusan kaya, yang ada keadilan sosial, bukan kesejahteraan sosial, bukan kemakmuran sosial, tapi keadilan sosial. Sidik rapopo ngerti bagi rata kan gitu. Orang sugih rapopo anggar adil satu sama lain kan gitu. Jadi saya tidak punya keinginan-keinginan dunia apapun, saya hanya menjalankan apa yang diperintahkan. Apapun yang diperintahkan saya akan kerjakan. Makanya saya datang ke sini kepada Anda semua. Senang ya timusan ya, lumayan ya. Lumayan ya. Kira-kira sensasi meneng ini sekuat lagi. Ya, ingat ya, begitu kue kuat terus digembleng ini ya. Begitu kue lemas, digembleng. Bapakmu kaget, lu boleh. Kamu Pak ini istiqomah Pak. Digembleng. Jatuh, bangun lagi, digembleng.
Tapi gue numpak bis kayak numpak angkot itu meneng-meneng cium lah aku bayangin numpak angkot ya jadi disempleng aku berarti seneng aku gue meneng-meneng yang kantor Pak Lurah melbu assalamualaikum cium lah enak loh nek urip buyan ngono ya aja stres ya amin ya tak dongake kowe tak pengawianmu tetep